Beberapa pemikiran tentang pendidikan. Video presentasi ini dibuat oleh kelompok 8 yang beranggotakan Nabila Ilahi, Natasha Putri Latifah, Sabar Halim, dan Wulandari. Pemikiran klasik tentang pendidikan. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa simulan-simulan. Tokoh perintisnya adalah John Locke. Nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh Gigi Rousseau yang berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Pembawaan yang baik inilah yang akan menjadi rusak ketika dipengaruhi lingkungan. Konvergensi. Aliran ini dipelopori oleh William Atera. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan yang sama-sama mempunyai peranan sangat penting. Selanjutnya, pemikiran baru tentang pendidikan. Beberapa pemikiran baru tentang pendidikan serta penjelasannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Yang pertama yaitu pengajaran alam semesta. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Yang ketiga, sekolah kerja. Pengajaran proyek. Homeschooling dan sekolah alam. Dan pendidikan berasrama atau biasa juga disebut dengan boarding school. Implikasi pemikiran klasik dan baru dalam pendidikan. 1. Implikasi aliran klasik. Aliran ini mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan, utamanya sekolah dari penguasa penjajah Belanda dan disusul oleh orang-orang Indonesia yang belajar ke Belanda pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan dalam aliran pendidikan itu masuk ke Indonesia melalui orang Indonesia yang belajar di Eropa, Amerika Serikat, dan negara lain. Hubungan pendidik dan peserta didik adalah hubungan yang setara antara dua pribadi, meskipun yang satu lebih berkembang dari yang lain. Hubungan kesetaraan dalam interaksi eduktif tersebut diarahkan menjadi suatu hubungan transaksional, suatu hubungan antar pribadi yang memberi peluang baik bagi peserta didik yang belajar maupun yang ikut belajar. Yang kedua, implikasi pemikiran baru. Gerakan baru dalam pendidikan berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun, dasar pemikirannya tentu menjangkau semua segi dari pendidikan, baik itu aspek konseptual maupun operasional. Oleh sebab itu, mungkin saja gerakan-gerakan itu tidak diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu. Namun, azas pokoknya menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara itu. Contohnya, muatan lokal dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dalam lingkungannya. Berkembangnya sekolah kejuruan, pemupukan semangat kerjasama, multidisiplin dalam menghadapi masalah, dan sebagainya.
Sekian video presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.